Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pagi hari ini senang sekali, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat dan positif tentunya. Saya kebetulan hari ini berada di Polda Sumatera Selatan. Saya ingin ketemu dengan sahabat lama saya, mantan Kasubdit Jatlantas Polda Sumatera Selatan. Ikuti saya. Jenderal. Alhamdulillah. Yuk jaga jarak ya. Iya, siap-siap Jenderal. Suasana masih kita harus jago supaya masyarakat Siap. juga patuh terhadap aturan. Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah ketemu dengan sahabat lama saya, mantan Kasatpidum Polda Sumatera Selatan, yang kini sudah menjadi orang nomor 1 di Polda Sumatera Selatan. Siapa lagi kalau bukan Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indah Heri MM. Saya sudah bertemu, kita langsung ngobrol saja dengan beliau. Bang, apa kabar Bang? Saya panggil Abang aja, saya biasa udah panggil Abang ini. Gak apa-apa, kan kau lama gitu. Jadi kita bahasa Palembang atau bahasa Jakarta nih Bang? Bahasa Palembang lah, kita di Palembang soalnya, jangan pakai bahasa Jakarta. Baik pemirsa, dalam kesempatan ini bertepatan dengan peringatan Idul Adha 1441 Hijriah, semangat berkurban, persatuan tetap harus kita jaga ya Bang ya. Betul. Apalagi sekarang kita tengah menghadapi kondisi atau ujian musibah, ini kita harus tetap semangat, apalagi bagi mereka yang mampu untuk bisa meringankan beban dari saudara-saudaranya. Tadi sudah saya sampaikan pemirsa bahwa saya sudah kenal lama dengan beliau. Yang saya ingat beliau tetap orangnya low profil, kalau pinter sudah pasti karena sudah profesor. Punya komitmen dan integritas, itu yang menarik menurut saya. Pertanyaan saya Bang, untuk Abang di pertemuan kita pertama ini, bagaimana bisa menjaga komitmen itu sebagai seorang anggota polisi yang kita tahu bahwa polisi ini banyak sekali tantangannya gitu. Saya kira untuk menjaga komitmen ini kan memang bukan hal yang gampang ya. Saya sendiri juga mungkin belum maksimal. Tapi saya hanya punya prinsip, saya harus berusaha lebih baik dari hari ke hari. Sehingga komitmen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri saya. Kita sadarlah, polisi pekerjaannya juga banyak mendekat kepada masyarakat, banyak godaan, banyak ya tantangan juga lah, hambatan dan seterusnya. Nah oleh karena itu untuk menjaga komitmen ini yang penting kan dari diri kita dulu lah. Dari kita ini ada dalam hati kita nih. Kita ini nak kemana, nak ngapo. Polisi ini kan hanya sarana untuk menjalankan suatu tugas, tujuannya adalah untuk ibadah. Itu yang harus dipegang. Jadi ini mungkin bisa ditularkan juga Bang ya buat jajaran kepolisian ya, betul. Saya kira ini kan sudah banyak ya sekarang, program Pak Kapolri juga begitu, program pemerintah juga sama aja, menjaga komitmennya adalah bagian yang terpenting. Nah, tentu yang patut diberi tauladan atau bisa memberikan tauladannya adalah para pemimpin. Pemimpin dari Pak Kapolri kan sudah banyak memberikan keteladanan yang luar biasa. Nah, saya sebagai Kapolda tentu juga paling tidak menjadi figur untuk teman-teman saya, anggota-anggota saya yang ada di Polda Sumsel itu. Nah, itulah yang ingin saya coba tularkan juga kepada anggota kita. Gitu. Oke, saya masih ingin bernostalgia pemirsa dengan beliau ini karena saya kenalnya waktu itu AKBP, Kasatpidum. Jadi saya nggak merasa beliau jenderal. Tapi pertanyaannya Bang, bedanya di mana pada saat kita masih merintis karir di kepolisian, katakanlah begitu, dengan sekarang sudah menjadi seorang jenderal dan menjadi pimpinan. Ini bedanya di mana? Kalau yang jelas kalau dari segi pangkat berbeda ya. Tanggung jawab juga pasti berbeda. Kalau dulu saya jadi Kasatpidum itu hanya mengelola sebagian kecil daripada pekerjaan reserse, khusus pidana umum. Nah kalau sekarang kan saya harus tahu semua. Tanggung jawab saya lebih besar, lebih luas. Saya mengelola sumber daya manusia yang juga luar biasa. Ada 15.000 anggota kami di sini. Nah itu kan harus saya kelola semua. Kalau dulu saya hanya spesifik bicara masalah reserse, bagaimana nangkap orang, memproses orang, melidik dan seterusnya. Kalau sekarang saya nggak hanya masalah reserse,
saya bagaimana mengelola sumber daya yang lain, sumber daya manusia, sumber daya logistiknya, berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan instansi, melihat peluang-peluang yang berkaitan dengan di internal maupun di eksternal. Saya juga harus membangun hubungan dengan pihak-pihak luar. Saya juga harus melihat bagaimana keinginan atau harapan masyarakat terhadap Polri. Itu kan sesuatu yang harus saya komunikasikan, saya siapkan untuk saya berikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi lebih besar lah tanggung jawab ya. Tapi kalau tugas sebenarnya sama baik. Kamu baik Bang ya? Baik. Semua mengelola SDM ya, sumber daya manusianya, sumber daya logistiknya, sumber daya keuangan dan seterusnya. Sama baik, cuman tanggung jawabnya dan lingkupnya yang lebih besar. Oke. Artinya dibuat santai Bang ya? Harus santai, harus santai. Oke. Bang, sesuai topik kita hari ini, polisi, tantangan dan peluang ya. Oke, ya. Tapi kita harus jeda iklan dulu Bang, ya. Karena setelah ini Abang harus siap menjawab. Polisi itu kan banyak pujiannya, banyak juga kritikan. Betul, memang. Siap Jenderal? Betul, siap, Oke. siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan kita spesial Hari Raya Idul Adha. Ya, kembali lagi di obrolan kita spesial Hari Raya Idul Adha, masih bersama dengan Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indra Heri, MM. Bang, sekarang kita bicara tentang tantangan dan peluang Polri ke depan. Karena kita tahu bahwa memang Polri diinstruksikan melalui undang-undang ya Bang ya, bahwa memang harus menjadi masyarakat sipil dan menyatu dengan masyarakat ya. Sehingga Polri ke depan sesuai dengan yang Pak Kapolda sering share, saya pantau di media sosial, itu semakin dicintai dan disenangi oleh masyarakat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seorang Kapolda Sumatera Selatan mengomentari dan mencari solusi hal ini, Bang? Baik, terima kasih. Saya setuju ya yang dikatakan tadi tantangan. Karena gini, banyak orang melihat itu hambatan. Itu selalu menjadi persoalan. Kalau saya itu bukan hambatan atau persoalan, tapi adalah tantangan. Artinya di balik semua itu ada upaya kita yang maksimal untuk menjadikan peluang untuk maju gitu. Kan dimanapun kita bekerja, tadi waktu saya jadi Kasat Bidum itu ada hambatan, ada masalah, tapi itu sebenarnya ada sarana untuk tantangan kita untuk atau challenge untuk kita lebih baik kan. Nah, oleh karena itu ketika saya menjabat sebagai Kapolda Sumsel ini dan melihat bagaimana kondisi Polri secara umum, saya memahami bahwa ini sebagai tantangan saya untuk menjadikan Polri yang lebih baik, terutama di Polda Sumatera Selatan ini. Saya sadar bahwa ketika saya menjabat di sini kan saya dalam konteks Kasat Bidum dulu dan juga jadi Kapolres di Lahat. Nah, sekarang saya berada di posisi puncak. Posisi puncak ini kan tentu harapan masyarakat Sumsel, ekspektasi masyarakat Sumsel, kemudian harapan anggota itu kan terpundak pada saya. Nah, inilah yang menjadi tantangan saya, bagaimana mewujudkan tujuan organisasi Polri dalam arti bagaimana mengelola sumber daya manusianya, sumber daya logistiknya, dan terutama juga termasuk keuangan dalam rangka mencoba sedikit barangkali memenuhi harapan masyarakat. Karena kan harapan masyarakat selalu tinggi terus. Tapi ini tantangan. Kita tahu bahwa karakteristik Palembang ini atau Sumsel ini kan berbagai banyak suku di dalamnya ya. Ini kan jadi tantangan tersendiri. Nah, tapi saya bersyukur bahwa pernah dinas di sini, sehingga saya anggap hambatan itu sebagai sebuah peluang dan sekaligus tantangan untuk saya untuk menjadikan Polda ini lebih hebat gitu. Nah, makanya saya membuat sebuah program yang sederhana saja, yaitu yang disebut dengan Mang PDK. Mang PDK ini kan singkatan dari Mang Polisi Dulur Kita. Ini konsepnya sederhana sebenarnya. Bagaimana sih? Kita kan tahu lah orang Palembang nih, kalau lah berdulur itu apa-apa pacak dinjuk kan, kira-kira. Pacak masalah besar, pacak kecil. Masalah kecil pacak dihilangkan. Nah, dengan berdulur itulah polisi dengan masyarakat, kalau lah berdulur, lah dekat. Kalau lah cak dulur itu, kadang-kadang dulur baik, kadang pacak ribut. Nah, kalau orang lain lah menjadi dulur, biasanya kita lebih akrab. Itulah yang konsep itu yang sudah saya bangun. Artinya polisi mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat. Sudah banyak Babin Kamtipmas semua sudah dilakukan melalui program-program pendekatan masyarakat, toko-toko semua sudah jalan. Tapi saya lebih memframe-nya saja ke dalam konsep
Mang PDK dulur kita ini konsep yang lama, tapi saya coba diintenkan lah, Maksimalkan, dimaksimalkan, dioptimalkan dengan segala kemampuan yang ada. Terutama dalam konsep sekarang ini kan kita sedang menghadapi musibah ya, musibah tidak hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia COVID-19. Nah, konsep Mang PDK ini relevan. Bagaimana polisi bisa sebagai dulur ketika ada dulurnya sakit, ada dulurnya susah, polisi bantu. Bukan hanya pada saat polisi perlu misalnya peduli. Jadi kita ada bakso, ada kegiatan yang lain. Jadi lebih pendekatannya kepada muatan-muatan lokal yang ada di Sumatera Selatan. Kalau di Palembang kita gunakan bahasa Palembang, Palembang. Kalau kita di Lahat pakai bahasa Lahat, kalau di Sekayu pakai bahasa Sekayu. Tetapi pendekatannya berdasarkan kultur masing-masing suku yang ada di Sumatera Selatan ini kan banyak nih suku kita ini. Termasuk ini ya Bang, kemarin kan kita sempat katakan agak renggang-renggang dikit dengan para ulama, para ustaz. Nah ini bagaimana Abang bisa ini Bang? Itu juga salah satu upaya. Artinya Mang PDK ini tidak hanya sasarannya pada masyarakat tertentu, tapi seluruh lapisan masyarakat. Seluruh strata, termasuk juga mungkin ada yang kerja informal, ada yang formal, termasuk dengan TNI, dengan Pemda. Jadi tidak hanya satu kelompok saja, termasuk dengan para ulama. Ya, alhamdulillah saya sudah sebagian besar saya sudah datangin, termasuk partai politik. Ini adalah dalam konsep untuk mengkomunikasi sekaligus barangkali lebih banyaknya ketika ada masalah apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena kan polisi kita ini tidak bisa kerja dewek kalau tahu bantuan masyarakat, tahu bantuan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang lainnya tidak bisa kami. Itu ada hambatannya enggak Bang? Kan kita katakanlah kayak perwira aman lah mungkin pola pikir sekarang. Nah di tingkat bawah bagaimana? Sebenarnya di tingkat bawah itu kalau kejengok potensinya ada. Kawan-kawan Babin Kamtibmas itu luar biasa. Nah, tinggal mungkin direktif atau arahan yang lebih pas dari pucuk, dari Kapolda, dari pembina fungsi, termasuk dari Kapolres. Jadi teman-teman di bawah itu bisa lebih operasional. Nah, jangan bersolo berpikir lagi dia. Kalau berpikir pening dia kalau dia. Jadi kau dekati ini diskusi ada apa-apa, itu. Nah, konsep-konsepnya apa ya? Kepemimpinan atau leader ya dibutuhkan Bang ya. Pada leader pada setiap level ya, tidak harus level Kapolda, tapi sampai level Kanit pun itu harus punya leader yang luar biasa itu. Dan bagus di sini saya lihat potensi cukup luar biasa. Ada satu lagi nih yang saya lihat menarik menurut saya yang sudah Abang terapkan di Polda Sumatera Selatan, masalah pengakuan dosa. Ini pemirsa ini menarik juga nih. Kemarin sempat saya monitor juga di medsos, menarik menurut saya. Ini bagaimana Bang? Ini bagaimana ini? Ya, ini gini. Ini kan sebenarnya awal muasalnya itu kan ketika saya melihat dari data. Data di tempat saya itu pelanggaran disiplin yang paling banyak pertama adalah masalah disersi, meninggalkan tugas. Kedua masalah narkoba. Dan kebetulan juga saya melihat data juga ada beberapa anggota saya yang saat ini ada di tahanan lapas, ada di tahanan polisi juga ada yang sebagai pengedar dan seterusnya. Nah ini kan membahayakan bagi saya menurut saya. Sehingga saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya tidak ingin kondisi personil saya juga sangat kurang. Artinya kalau dari segi tugas dengan jumlah ini masih perlu penambahan. Sementara yang ada ini kan ada juga yang kualitasnya masih yang tadi karena kena narkoba dan sebagainya. Sehingga kalau ini saya biarkan dan lebih bahaya lagi yang berikutnya ketika aparat yang punya senjata, punya kewenangan, terus dia melakukan perbuatan melanggar hukum, apalagi narkoba, ini sangat berbahaya. Apalagi membackingi backing juga sebagai kan dari awalnya kan memang dari semua dari coba-coba dari apa sebagai pemakai. Nah akhirnya saya cobalah inisiatif, yuk kita buatlah supaya mereka ini kita bina sebenarnya. Tapi kalau dibina ini kita waktunya kurang, biaya juga mungkin terlalu besar kalau lama. Nah, kita sekarang buat kesadaran dulu. Kesadaran. Terbukti ada 200 lebih Bang ya? 160 orang. Iya. 160 orang. Menarik Bang, tapi kita harus jeda iklan dulu. Kita masih punya sikok lagi segmen. Lagi segmen yang mungkin mewakili juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat di luar. Oke Bang, masih siap Bang? Nah, pemirsa, tetap bersama kami di obrolan kita. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi pemirsa di obrolan kita spesial Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Masih bersama dengan Kapolda Sumatera Selatan, Profesor Dr.
Eko Indah Heri MM. Ngomong-ngomong nggak diinjak minum ini bacanya. Puasa. Puasa. Abang puasa. Oh, Oke. puasa Kita minum. puasa. Siap. Bang, ini kita udah masuk di segmen terakhir ini. Ya, oke. Ya, banyak pertanyaan masyarakat di luar itu katakanlah menuju kepada bagaimana Polri bisa melayani dengan efektif, dengan maksimal, kemudian dengan komitmen dan bertanggung jawab sebagai aparatur negara. Nah, ini bagaimana Abang bisa menjawab pertanyaan ini, Bang? Ya, saya kira ini wajar ya. Masyarakat kan ingin dilayani dengan baik, dengan cepat, tanpa dibebani biaya dan seterusnya. Dan saya juga sadar bahwa sumber daya kami juga masih terbatas, masih juga ada yang perlu kami tingkatkan. Inilah saya belanja masalah, saya tingkatkan tadi kemampuan anggotanya, integritasnya untuk kita sama-sama melayani masyarakat dengan baik. Tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi ini tugas seorang pemimpin, tugas saya harus mana caranya anggota ini harapan masyarakat itu paling tidak bisa terpenuhi. Walaupun berat, saya terus mencoba melakukan terobosan-terobosan. Banyak hal yang sudah saya lakukan antara lain ya pendekatan kepada terutama anggota dulu. Kemudian saya juga karena saya punya hobi ngajar, anak-anakku ajarilah Mano cara menjadi polisi yang baik, Mano jadi pemimpin yang baik. Terus sistem juga kita bangun, kita ada call center. Nah ini yang di depan kita ini adalah salah satu bentuk aplikasi yang namanya Lancang Kuning. Memang kita mengadopsi dari Riau, tapi ini konsep untuk memberi jawaban terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ini menjelaskan tentang Kahutla. Ini daerah-daerah Mano, daerah yang ada fire spot, fire hotnya, hotspot apa? Titik api ya? Titik api ya, sorry. Titik panas. Nah di sini kita bisa langsung melihat, kemudian nanti kita sampaikan ke Polres-Polres di Binkaptius, dia akan datang. Kita punya di sebelah sana itu ada posko yang untuk memantau kejadian di seluruh wilayah. Ini bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Nah salah satunya misalnya di daerah, kalau sepanjang jalur ini, sepanjang jalur utama dari bandara sampai dengan Jembatan Ampera itu, itu ada kamera gitu galuh itu. Nah, kamera itu melihat ada aktivitas apa sama masyarakat. Ada sesuatu yang aneh, nanti dari Command Center itu akan menyampaikan kepada polsek yang terdekat atau anggota yang terdekat untuk segera menanggapi kalau ada masalah. Siap. Nah, itu. Jadi terus bisa di seluruh Polres nanti ya, Bang ya? Itu rencananya. Tapi kita sementara ini baru di wilayah Palembang saja. Karena ini kan infrastruktur harus kita bangun. Ya. Kemudian juga kita selain itu, saya juga membuat maklumat masalah Kahutla, masalah kemarin kan banyak kejadian-kejadian kita ini ada penganiayaan berat. Ini kan juga bagian dari kita untuk melakukan pelayanan ya. Artinya pelayanan itu juga bidang kejahatan, bidang-bidang yang sifatnya mungkin kehadiran masyarakat, berkumpulnya masyarakat, semua kami coba maksimalkan. Termasuk juga mungkin pemberian sanksi dan punishment buat anggota itu, termasuk ini juga program Abang ya? Ya, itu kita sampai sekarang kan kalau punishment itu sudah mungkin ada beberapa banyak sudah kita paksa untuk kita selesaikan. Ada yang dihukum disiplin, ada yang juga terpaksa harus berhenti jadi polisi karena sudah menjadi yang memalukan organisasi seperti itu, mencemarkan organisasi. Ada juga yang reward itu hampir setiap kasus itu kalau dapat diungkap dan sebenarnya itu kita beri reward tiap bulan. Oke. Ya, jadi artinya masyarakat bisa lah dijamin lah Bang ya untuk ke depan kita berusaha ya, lebih baik. Kalau jamin mungkin enggak ya, berusaha lah ya. Kita sama-sama berusaha supaya kami ke depannya lebih baik. Kami mohon doa juga kepada masyarakat karena ini kan juga pekerjaan yang tidak semudah membalik telapak tangan, tapi tentu bisa kita lakukan insya Allah. Saya ingin pernyataan Kapolri Bang, harus ada perubahan strategis kan? Benar ya? Betul. Oke Bang, terakhir mungkin bisa menyampaikan sesuatu yang positif buat masyarakat di Sumatera Selatan juga termasuk buat anggota mungkin Bang. Silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada mungkin ini juga pada diri saya juga, kepada masyarakat dan juga termasuk kepada seluruh anggota. Pertama, dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, tentu kita yang bisa menyelesaikan masalah di Sumatera Selatan ini, kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan ke depan ini. Karhutla, COVID-19 juga masih meradai sama kita. Kemudian juga ada masalah pilkada yang insya Allah nanti pada bulan Desember ada 7 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada.
Di samping juga kejahatan-kejahatan juga masih ada terjadi di tempat kita hari demi hari. Nah ini tentu menjadi PR kita bersama, terutama kami yang para penegak hukum. Tapi kami polisi tidak bisa bekerja sendiri. Tentu kami harus bekerja dengan masyarakat, dengan elemen-elemen masyarakat yang lain, dengan TNI, dengan Pemda, dan seterusnya. Nah oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini, saya pikir kita besok akan melaksanakan hari Idul Adha, di mana kita tahu Idul Adha ini adalah kita mengambil manfaat atau mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim tadi. Nah oleh karena itu kita juga harus juga siap untuk berkorban. Berkorban dalam arti juga melakukan hal-hal yang dari negatif menjadi ke positif. Kita berkorban untuk tadi kalau menghadapi COVID-19 kita tidak, kalau keluar rumah untuk menggunakan masker, kemudian juga menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan. Kemudian juga berkorban, mungkin kita tidak biasa gampang ketemu dengan uang, dengan rame-rame. Sekarang kita berkorban untuk sedikit mungkin agak jauh. Kemudian juga yang paling penting adalah kita jangan menjadi sebagai pelaku kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Dua-dua ini jangan sampai terjadi. Pertama, menjadi korban kejahatan. Bagaimana caranya? Satu, jangan mencolok. Kalau kita ada di mana-mana itu, mungkin perhatikan masalah barang-barang yang kita bawa. Kemudian kalau kita naik sepeda motor, naik apa, juga perhatikan suasana di jalan dan sebagainya. Kalau kita bawa duit, bawa motor yang tolong di tempat yang bagus taruhnya. Waspada, lalu diamankan dengan kunci dan seterusnya. Kemudian jangan menjadi pelaku kejahatan. Nah, ini kadang-kadang ini kita, karena adat istiadat kita, ada kebiasaan kita, ada yang sering membawa senjata tajam. Nah, begitu panas dikit langsung digunakan. Nah, ini jangan. Kita ini gak panas nian. Kadang-kadang mujaku tak kati sumbu, langsung meledak baik. Nah, tidak boleh. Kita hidup dalam masyarakat ini. Kalau ada masalah, pertama gunakan kebiasaan nenek moyang kita yang paling bagus, yaitu musyawarah. Selesaikan sama tokoh agama, tokoh masyarakat di sebagian kita. Ada Pak RT, ada Babin, ada Babinsa. Selesaikan dulu lah. Kalau udah baca itu, nah selesaikan melalui aparat penegak hukum, lapor ke polisi. Jangan main hakim sendiri. Saru aja. Yang kemarin itu main hakim sendiri, ini begitu ditangkap kan nyesal. Terpaksa berurusan dengan polisi, masuk penjara. Nah jadi saran kita ini sama-sama, Palembang, Sumsel ini kita inilah yang ada di sini, kita yang menjaga, kita buat ketertiban masyarakat ini, kita sama-sama menghadapi musibah ini dengan musibah COVID-19 dengan ikhlas, kita sama-sama berkorban, kita ingat pengorban Nabi Ibrahim, kemudian kita sama-sama jago Sumatera Selatan ini. Aku yakin kita bisa lolos. Amin. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya, dan pemirsa, kami akhiri dulu perbincangan obrolan kita spesial Idul Adha hari ini. Kita doakan juga buat Kapolda Sumatera Selatan kita, Bang Eko ini, untuk semakin sukses dan makin bisa berkomitmen untuk masyarakat semuanya, termasuk anggotanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.